Halo, saya Samuel Tanaka Sibarani. Di sini ingin menjelaskan eh, jawaban dari TP saya, eh, mata kuliah Jaringan Komputer Modul 7 STP Ether Channel Praktikum. Yang pertama itu ada pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan redundancy? Jadi, redundancy itu sederhananya adalah ketika kita menyediakan jalur atau perangkat cadangan di jaringan, supaya kalau satu jalur utama putus, jaringan tetap bisa jalan tanpa gangguan besar. Misalnya kalau dua switch dihubungkan lewat dua kabel berbeda, itu bentuknya redundancy. Tujuannya kalau misalnya satu kabel error, itu nggak langsung mati dan koneksi tetap available. Tapi memang redundancy ini bisa menyebabkan loop kalau nggak kita kontrol dengan baik. Jadi kita butuh mekanisme seperti spanning tree protocol untuk mencegah loop itu terjadi. Nah, dari situ kita masuk ke pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan spanning tree protocol, dan jelasin jenis-jenis port roles dalam STP. Spanning Tree Protocol atau STP itu adalah protokol yang tugasnya menjaga jaringan layer 2 dari looping. Kalau dua atau lebih switch terhubung lewat banyak jalur, STP bakal milih satu jalur utama dan memblokir jalur lain yang berpotensi menyebabkan loop. Secara logika, dia bikin connection tree yang rapi tanpa lingkaran, non-circular gitu ya. Di STP ini, setiap port punya perannya masing-masing. Ada root port, ada designated port, dan ada non-designated port. Root port itu adalah port yang paling dekat dengan root bridge atau switch utama. Kemudian ada designated port, yaitu port yang bertugas meneruskan traffic ke arah jaringan. Yang ketiga ada non-designated port, yaitu port yang diblokir sementara buat mencegah loop. Ada lagi satu lagi, itu namanya disabled port. Itu port yang di-disable manual oleh admin. Kemudian kita lanjut ke STP rules, yang itu pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan STP rules. Jadi STP ini punya aturan dasar untuk menentukan siapa root dan port mana yang aktif. Switch yang punya bridge ID paling kecil bakal jadi root bridge. Kemudian setiap switch lain mencari jalur dengan path cost paling rendah menuju root itu. Dan port yang digunakan untuk jalur itu disebut root port. Setelah itu, STP memilih satu designated port di setiap segmen untuk mengarahkan traffic terbaik ke arah root. Port lainnya itu otomatis diblokir. Kemudian STP juga punya aturan waktu seperti hello timer dan forward delay untuk memastikan perubahan topologi disebarkan pelan-pelan supaya jaringan stabil. Versi modernnya itu seperti Rapid STP, bisa mempercepat proses konvergensi kalau ada perubahan jaringan. Kemudian perihal BPDU Guard. BPDU Guard adalah gimana ya gue bikinnya? Gimana ya gue jelasinnya maksudnya? Jadi gini, kadang kita punya port yang langsung nyambung ke laptop, server, atau printer. Itu seharusnya nggak ikut main di STP. Nah, BPDU Guard ini berfungsi sebagai pelindung. Kalau port itu tiba-tiba menerima BPDU dari perangkat lain, sistem langsung shutdown port tersebut. Tujuannya biar perangkat user nggak sengaja bikin perubahan di topologi STP. Biasanya fitur ini diaktifkan di port-port akses yang seharusnya cuma dipakai oleh end device, bukan antar switch. Kemudian, ke pertanyaan nomor 5, jelaskan apa itu Ether Channel, jelaskan skenario di mana Ether Channel tidak disarankan untuk digunakan, dan sebaliknya, kapan Ether Channel sangat penting untuk diimplementasikan. Ether Channel itu konsep menggabungkan beberapa link fisik jadi satu link logis. Multiple physical link into one logical link. Jadi, misalnya ada 4 kabel antara dua switch. Terus kita gabungin satu channel yang terlihat seperti satu jalur aja di STP. Dengan begitu, bandwidth-nya naik, dan kalau satu kabel putus, traffic masih bisa lewat kabel lain. Tapi Ether Channel tidak disarankan kalau link-linknya punya speed atau duplex yang berbeda, atau kalau kedua perangkat tidak mendukung protokol yang sama. Sebaliknya, Ether Channel sangat berguna di koneksi antar switch utama atau antar switch dengan server besar, karena bisa mengandalkan kapasitas tanpa bikin STP bingung dengan banyak jalur. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PAGP dan LACP. Sebutkan dan jelaskan mode-mode yang digunakan di dalamnya serta jelaskan cara kerjanya. Oke.
Dua-duanya itu adalah protokol untuk membantu proses pembentukan Ether channel secara otomatis. PAGP itu milik Cisco, sedangkan LSCP adalah standar IEEE, jadi bisa lintas vendor. Dua-duanya melakukan negosiasi agar link-link fisik bisa tergabung dengan parameter yang sama. Di PAGP ada mode desirable dan auto. Kalau untuk desirable, dia aktif mengajak sisi lain untuk bikin channel. Sedangkan auto cuman nungguin ajakan aja. Sementara untuk LSCP ada mode aktif dan pasif. Aktif mengirim paket negosiasi, pasif cuman merespon. Jadi kalau dua sisi sama-sama pasif, ya link gak bakal terbentuk. Tapi kalau salah satu aktif, mereka bisa saling ngobrol dan membentuk channel itu. Setelah itu, semua kabel yang cocok akan digabung jadi satu interface logic dan bisa dipakai. Maka dari itu, kita perlu mempelajari skenario konfigurasi LSCP, yaitu untuk jawaban nomor 7. Di sini langsung gue jelasin. Tuliskan skenario konfigurasi Ether channel dengan menggunakan Link Aggregation Control Protocol LSCP dalam situasi di mana terdapat dua switch dengan beberapa jalur terhubung. Kita bisa bayangin ada dua switch, masing-masing punya 4 kabel. Daripada cuma satu kabel aja yang aktif dan 3 lainnya diem, kita gabungin semuanya jadi satu gitu. Satu channel menggunakan LSCP. Umumnya, kita harus memastikan dulu semua port punya kecepatan dan duplex yang sama. Kemudian aktifin LSCP mode aktif di kedua sisi. Terus kita buat port channel interface, misalnya dengan nama port channel 1, dan atur VLAN terang atau akses sesuai kebutuhan jaringan. Setelah konfigurasi selesai, kedua switch bakal bertukar paket LSCP untuk menyepakati link mana yang layak masuk bundle. Kalau satu kabel tiba-tiba putus, traffic langsung dialihkan ke kabel lain tanpa membuat STP repot menghitung ulang topologi. Jadi hasilnya bandwidth gabungannya lebih besar, koneksinya lebih stabil, dan link bisa terlihat lebih bersih di konfigurasi. Ini biasanya berguna di lingkungan backbone jaringan atau koneksi antar switch utama. Oke, jadi sekian penjelasan jawaban saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa berguna sebagaimana mestinya. Terima kasih.